setiap kemerdekaan kita pasti selalu diusik oleh pertanyaan, benarkah negara kita ini sudah benar-benar merdeka? Ya, secara de facto memang negara kita sudah merdeka. Tapi apakah sebagai warga negara kita ini sudah merdeka, sudah bebas? Menurut saya itu bergantung pada siapa pertanyaan itu diberikan. Kalau yang kita tanya anak SD, anak SMP, pasti jawabannya akan begini. Om, menurut saya kemerdekaan itu adalah saat kita bisa bersekolah, bersenang-senang, happy. Ya, negara kita sudah merdeka, Om. Tapi Om, kemarin hak kami nyaris saja dirampas. Kami dipaksa sekolah 1 hari penuh. Tapi untungnya Om tidak jadi. Yang mengusulkan takut duluan ngepel, takut dirajam sama rakyat Indonesia di media sosial. Itu jawaban anak SD, anak SMP yang kita tanya. Coba kalau pertanyaan ini kita tanyakan pada guru-guru, pasti jawabannya akan begini. Menurut saya kemerdekaan itu jika saya mampu bisa mengikuti sertifikasi guru sebulan sekali. Jadi saya bisa dapat gaji sebulan sekali. Itu kalau guru yang kita tanya. Beda lagi kalau yang kita tanya itu Pak Polisi. Polisi pun beda, polisi hitam atau polisi putih. Pak Polisi putih yang akan kita tanya pasti jawabannya begini. Pak Polisi putih, apa kemerdekaan menurut Bapak? Siap. Kemerdekaan bagi saya adalah saya bisa menertibkan umum, menertibkan masyarakat, dan diberikan wewenang yang seluas-luasnya untuk mengatur masyarakat dengan baik. Tidak dibenci oleh masyarakat, tidak dipandang sangar oleh masyarakat, namun dicintai oleh masyarakat. Itu kalau polisi putih yang kita tanya. Coba kalau Pak Polisi hitam yang kita tanya. Pak Polisi yang hitam, apa makna kemerdekaan bagi Bapak? Ya, kemerdekaan bagi saya apabila saya bisa menumpuk-numpuk harta kekayaan seperti celengan dan saya dapat hidup sentosa membackingi para bandar narkoba. Itu jawaban dari Pak Polisi. Beda lagi kalau yang kita tanya adalah kalian semua, para pejalan kaki. Pasti jawabannya akan begini. Kemerdekaan bagi kami itu apabila kami bisa melenggang bebas. Kita bisa berjalan bebas di trotoar tanpa takut kalau kita akan ditabrak oleh pesepeda motor yang mengambil alih jalan kami. Itu kalau pejalan kaki. Beda lagi kalau para aktivis, para pejuang HAM yang kita tanya, pasti jawabannya akan begini. Kemerdekaan bagi kami adalah saat pemikiran kritis kami dapat menjadikan inspirasi, dapat
dijadikan sebagai peluang bagi pemimpin negeri ini untuk mengidentifikasi dan menyelidiki apa sih masalah sebenarnya yang ada pada negeri ini. Jadi makna kemerdekaan itu bermacam-macam bagi tiap warga negaranya. Kemerdekaan yang sejati adalah saat mereka mampu menentukan nasib mereka sendiri. Kecuali kalau kalian ingin menjadi menteri 20 hari saja. Apa yang kalian minta, apa yang kalian lihat bergantung pada paspornya. Namun tidak melulu kemerdekaan yang sesungguhnya itu dilihat dari paspornya saja. Kalau ditilik, dari mana sih asal dari semua permasalahan ini? Dilihat dari ilmu semantiknya, sebenarnya berawal dari teks proklamasi. Coba kalian simak secara seksama isi dari teks proklamasi. Teks proklamasi berisi: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ada yang perlu digarisbawahi. Pemindahan kekuasaan. Jadi tidak heran lagi kalau misalnya para politik elit di negeri ini selalu saja membicarakan tentang pemindahan kekuasaan. Benar kan? Mulai dari pilkada sampai pilpres tentang pemindahan kekuasaan. Dari kasus Pak Ahok sampai Bu Risma tentang pemindahan kekuasaan. Ya toh? Jadi jangan heran kalau di negeri ini semuanya jadi ribut tentang pemindahan kekuasaan. Asem toh. Ada lagi yang perlu kita perhatikan. Ada kata-kata yang menyatakan dan lain-lain titik. Itu ada loh dalam teks proklamasi. Nah, jelas kan? Dan lain-lain. Sebenarnya apa maksud dan lain-lain ini? Apa tidak hanya tentang pemindahan kekuasaan? Saya jadi curiga. Apa jangan-jangan dan lain-lain ini sebenarnya adalah pekerjaan rumah yang diberikan oleh pendiri bangsa ini pada kita. Namun kita tidak sadar. Kita sibuk untuk mengurusi kekuasaan. Coba kalau menurut kalian apa itu dan lain-lain? Pastinya tiap orang, tiap individu memiliki tafsirnya sendiri mengenai apa itu dan lain-lain. Ya toh? Sejujurnya presiden pertama kita, Bung Karno, itu pernah bilang bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas bagi kita. Wong saya ingat kok yang dimaksud jembatan emas itu yang kemerdekaan ini. Apa jadinya kalau Bung Karno mengubah kalimatnya? Kemerdekaan adalah jembatan besi. Weh, pasti dari etnik satu dan etnik yang lain akan bermunculan orang-orang yang akan mengambil rongsokan besi, karena kemerdekaan itu jembatan besi. Pasti hal itu menggiurkan bagi sebagian orang, betul tidak?
Jadi ini bukan soal pemindahan kekuasaan. Hari ini kita memperingati tentang kemerdekaan dengan mencoba untuk berpikir bagaimana kemerdekaan itu mampu menghantar seluruh rakyat Indonesia ini menuju kehidupan yang sejahtera. Kemerdekaan itu bukanlah soal cita-cita, bukan, tapi apa yang kita bisa kita lakukan. Maka kewajiban kita sebagai generasi hari ini adalah melakukan hal yang baik dan bermanfaat untuk kemajuan bangsa.